Ketika kita mengalami yang namanya kesukaran, artinya kita turut mengambil bagian dari apa yang kita harus alami. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi bertemu di YouTube channel ini. Hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji, menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami dengar firman-Mu, berfirmanlah lewat hamba-Mu. Bila kebenaran firman Tuhan kami terima, kami alami, kami rasakan. Bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Bunyi firman Tuhan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul kesukaran hidup. Siapa yang tidak pernah mengalami kesukaran hidup? Bahkan saat-saat ini bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami yang namanya kesukaran. Kesukaran bisa juga diartikan atau kata lainnya sebagai sebuah penderitaan. COVID-19 yang hari-hari ini sangat menakutkan di seluruh dunia bukan cuma melanda orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan pun mengalami akan keberadaan si COVID-19 ini. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pendeta, anak-anak Tuhan yang juga akhirnya meninggal dunia karena COVID-19. Meski semuanya itu sudah dalam rencana dan kehendak Tuhan.
COVID-19 bukan hanya mengancam nyawa seluruh masyarakat dunia yang ada saat ini, tetapi membuat kesukaran dalam setiap keadaan. Masyarakat dilarang untuk beraktivitas lebih, masyarakat dibatasi dalam bekerja, dalam berusaha. Hal ini membuat banyak orang merasa sangat kesulitan. Namun sebelum COVID-19 melanda seluruh dunia, manusia pun sudah mengalami yang namanya kesukaran. Baik kesukaran saat mengalami sakit penyakit, saat mengalami badai, bencana alam, atau yang lainnya, ataupun kesukaran karena pergumulan hidup. Dan gereja Tuhan pun bukan hanya mengalami kesukaran hidup yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi juga harus mengalami yang namanya kesukaran secara rohani. Seperti Rasul Paulus katakan tadi ayatnya yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Yesus. Kesukaran harus dialami oleh gereja-gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di daerah kami, ada beberapa gereja yang dilarang untuk beribadah, ada gereja yang dilarang untuk membangun, dilarang untuk bersekutu, ditolak, dicekal. Ini adalah bentuk dari kesukaran yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Seringkali yang kita dengar banyak orang yang membawakan firman Tuhan berkata, kalau kita ikut Tuhan pasti kita diberkati. Kalau kita ikut Tuhan pasti kita senang. Masalah persoalan kita diselesaikan. Itu tidak salah, saudara. Tetapi yang harus kita ingat, ketika kita mengikut Tuhan, kita bukan hanya mengharapkan kelegaan, mengharapkan jalan keluar, mengharapkan berkat yang daripada Tuhan, seperti di video yang sebelumnya, tetapi kita juga harus ikut menderita. Karena seperti Kristus sendiri, dia sudah menderita bagi kita. Apalah kita hanya seorang manusia, seorang ciptaan, tetapi tidak mau turut menderita seperti yang Tuhan kita kerjakan. Kesukaran yang Tuhan Yesus alami di kayu salib bukanlah hal yang mudah. Ia menanggung segala beban dosa dari seluruh umat manusia. Lantas apa yang hendak kita lakukan ketika kita menghadapi yang namanya kesukaran? Tentunya firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Di dalam kesesakan, di dalam keadaan apapun, anak-anak Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita, bahkan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Mengapa kita harus bersyukur ketika kita mengalami kesukaran? Karena kalau kita tidak bersyukur, kita akan salah melangkah di dalam kehidupan kita. Banyak orang ketika mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, memilih untuk meninggalkan Tuhan. Memilih untuk mencari jalan pintas. Ketika hari-hari ini COVID-19 menyerang perekonomian seluruh dunia, banyak orang yang mencari jalan pintas untuk memperoleh materi. Dan gereja Tuhan pun harus mengingat dengan baik. Ketika kita mengalami yang namanya kesukaran, artinya kita turut mengambil bagian dari apa yang kita harus alami. Seperti Rasul Paulus, dia rela disiksa, dia rela dalam kelemahan, dia rela dalam kesukaran, bahkan penganiayaan. Di Indonesia ini pun, kalau kita mengalami penganiayaan atau gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami penganiayaan, sekarang hukum sudah bisa melindungi kita. Tetapi rasul-rasul terdahulu, mereka memberitakan firman Tuhan, mereka harus mengalami resiko yang namanya penganiayaan secara fisik. Stefanus memberitakan firman Tuhan sampai ia mati karena dirajam dengan batu. Apa yang kita rasakan, kita alami saat ini tidak pernah sebanding dengan apa yang Kristus kerjakan, bahkan rasul-rasul yang dahulu pernah alami. Bahkan rasul bertahan di dalam kesukaran karena percaya di balik kesukaran akan ada mahkota yang Tuhan
akan sediakan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah dalam keadaan apapun, sekalipun kami mengalami kesukaran hidup, mengalami kesukaran secara rohani, tetapi biarlah kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Iman kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi umat-umat-Mu yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati kehidupan mereka. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.